Luar biasa ternyata banyak sekali update yang kita terima dari penyampaian Dokter Maria. Baik di sini izin melanjutkan ke sesi tanya jawab nih Dokter. Sudah Oke, hampir kayaknya ini kolom chatnya Dok banyak banget yang udah tanya Dok. oke, Oke oke. Dok. Kita mulai dari penanya pertama atas nama Wahyu Sari. Berdasarkan contoh kasus pemenuhan kebutuhan anak usia 1 tahun, bisa disarankan pemberian susu 2 sampai 3 kali per hari. Bagaimana dengan kandungan gulanya nih, Dok? Mm-mm. Berarti sudah melebihi anjuran konsumsi gula? Baik, silakan dijawab, Dokter. Betul, betul. Betul, Wahyu Pramitasari. Jadi memang kalau dari rekomendasi jumlah gula yang direkomendasikan per hari, pemberian susu 2 sampai 3 kali sudah memenuhi, bahkan melebihi. Tadi ya kalau hitungannya 2 aja udah 12 gram, ya udah maksimal. Belum kalau ditambah dari makanan utama atau makanan snacknya dia. Jadi memang em, yang diutamakan adalah makanan padat, makanan utama, susu tadi ya sebagai penambah. Kalau kekhawatirannya adalah takut nanti jadi DM, takut jadi kegemukan gitu. Kalau dari pengalaman sehari-hari sih, pemberian 2 sampai 3 kali ini pun tidak akan sampai membuat sampai obes ya. Selama pemilihannya tepat, selama tetap mengutamakan makanan utama gitu. Dan juga tadi diselingi dengan dioptimalkan dengan aktivitas fisik, minum air putih sesuai dengan kebutuhan harian, itu insya Allah aman gitu. Baik, terima kasih, Dokter, untuk jawabannya. Jika masih ada pertanyaan yang mengganjal, mungkin dapat langsung di komen, ditulis di kolom chat nih. Baik, selanjutnya dari penanya kedua, Dokter, izin melanjutkan, Dok. Selamat malam, Dokter. Perkenalkan saya Fitria Suaib, izin bertanya. Anak saya usia 1 bulan lebih dan setiap selesai menyusu, selalu seperti mengeluarkan suara semacam ada lendir di tenggorokannya, Dok. Ketika dikonsultasikan ke dokter spesialis anak, dikatakan untuk diberikan ASI terus-menerus. Apakah ada hubungan antara ASI dan pengeluaran lendir dari anak saya ya, Dok? Terima kasih, Dokter. Oke, Silakan, Dok. iya. Makasih pertanyaannya, Mam Fitria Swipe. Em, Kalau kasusnya seperti ini, lendir itu konsistensinya kita tahu lebih kental ya. Dan kenapa sih disuruh tambah ASI? Sebenarnya disuruh maksudnya itu adalah meningkatkan asupan cairan yang kalau usia 1 bulan ya cuma bisa ASI gitu. Jadi meningkatkan asupan cairan atau ketika volume cairan dalam tubuh itu lebih banyak, itu akan lebih mudah untuk mengencerkan dahak atau lendir itu. Jadi lebih gampang dikeluarkan. Usia bayi 1 bulan itu masih sangat sulit untuk kalau kita orang dewasa, kita kalau ada lendir kita gampang ya batuk atau kita ya udah keluarin aja gampang gitu. Nah kalau usia segini tuh masih sangat sulit gitu. Jadi antara dia masih ketahan atau nanti jatuh-jatuhnya dengan muntah. Muntahnya apa? Muntah susu isinya lendir gitu. Jadi kenapa disarankan untuk meningkatkan asupan ASI ya tujuannya untuk supaya lendirnya menjadi lebih encer sehingga anak itu lebih mudah untuk mengeluarkan lendirnya. Gitu. Baik, terima kasih dokter untuk tipsnya. Sepertinya sudah mulai ditangkap nih dari para peserta. Tadi sudah saya lihat ada yang mengangguk-ngangguk gitu sambil dengerin jawaban dokter ya. Oke. Baik, izin melanjutkan dokter. Selanjutnya dari Melisa Liguna. Selamat malam dok, izin bertanya. Saya ada indikasi medis yang menyebabkan harus stop ASI. Sehingga saat ini anak saya mau tidak mau harus minum susu formula. Kandungan apa yang harus saya perhatikan dalam memilih sufor ya, Dok? Kandungan apa yang sebaiknya rendah dan kandungan yang sebaiknya tinggi dalam suatu sufor? Silahkan, dokter. Oke, makasih Mama Melisa. Kalau kasusnya anaknya masih di bawah 6 bulan yang memang belum bisa untuk diberikan makanan padat, susu formulanya setidaknya bisa dipilih yang tadi rendah eh, rendah gula. Tapi masalahnya adalah rendah gula biasa rasanya nggak enak, Mam. Jadi anaknya malah nggak mau juga gitu. Jadi kalau saran saya, kalau memang um, nggak bisa atas indikasi medis memang mamnya harus stop ASI dan anaknya sufor, pilih sufor yang mau diminum anaknya dulu.
gitu. Ini kalau kurang dari usia 6 bulan ya. Kalau udah di atas 6 bulan mungkin kita masih bisa kayak untuk support dengan makanan. Walaupun di usia 6 sampai 8 bulan masih untuk susu itu masih 70% dari total konsumsi nutrisi harian anak gitu. Masih banyak porsinya. Tapi kalau di bawah 6 bulan udah deh, yang penting anaknya mau minum dulu gitu. Karena tadi kalau kita pilih yang rendah gula, rasanya tuh kurang manis, anak itu juga banyak kan nggak mau. Kemudian kalau kita pilih lagi harus yang mengandung ya misalnya biar anaknya cerdas, pilih yang mengandung DHA, AA, EPA seperti itu, bisa nggak apa-apa dipilih. Ataupun yang mengandung probiotik, Bifidobacterium, itu juga nggak apa-apa, itu juga bagus gitu. Sayangnya kayaknya saya belum pernah sih ketemu susu formula yang mengandung semuanya secara komplit. Kayaknya mereka saat masing-masing brand akan mempromosikan yang kelebihan mereka. Jadi kalau ada kandungan probiotik atau prebiotik lebih, itu akan lebih ditonjolkan. Kalau ada kandungannya DHA, AA, EPA lebih, itu akan ditonjolkan. Sejauh ini saya belum pernah melihat yang mereka menonjolkan keduanya ini mengandung probiotik, prebiotik, AA, DHA, lengkap, nutrisi komplit untuk anak. Itu nggak pernah sih saya temukan gitu. Jadi kalau ditanya apa yang sebaiknya rendah, apa yang sebaiknya tinggi, yang penting anaknya mau minum susu dulu. Kita kejar sampai 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan kita maksimalkan juga dari nutrisi makanan padat. Kemudian nanti kalau anaknya sudah bisa mulai kita atur-atur gitu, dan dia juga udah mulai banyak mengenal rasa sehingga dia sudah tidak menjadi pemilih-milih lagi. Nah, itu nanti bisa tuh kita pilih yang kadar gulanya lebih rendah, kadar lemak jenuhnya lebih rendah, yang kita pilih yang kadar prebiotik probiotiknya lebih tinggi, yang kadar DHA-nya lebih tinggi gitu. Tapi kayaknya untuk bandingin satu-satu itu PR banget karena kandungannya itu deretannya banyak banget. Belum lagi tadi kalau kandungan zinc, vitamin A, vitamin E, vitamin D, wah itu PR banget. Jadi kalau tips dari saya, semudah yang penting anaknya mau dulu gitu. Kasih, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Tidak semudah itu ya dok ya. Yang penting anaknya mau aja dulu itu udah syukur gitu dok ya. Iya, iya. Iya betul. Baik, selanjutnya izin melanjutkan dokter dari atas nama Vivi. Selamat malam dokter, izin bertanya. Untuk ibu dengan HIV yang memutuskan untuk menggunakan super berkelanjutan, lalu bagaimana dengan pemenuhan kandungan-kandungan yang tidak terdapat pada susu formula? Baik, silakan dokter. Oh, oke. Memutuskan menggunakan sufor. Oh, maksudnya kandungan yang nggak dapat di ASI ya. Karena kan kalau sufor, sekali sufor akan terus sufor. Nggak mungkin yang namanya bayi dari ibu HIV balik lagi ke ASI itu big no-no dan memang tidak diperbolehkan. Jelas, pertama kasusnya bayinya kalau lahir dari ibu HIV, dia masih ada dua kemungkinan. Masih mungkin dia kena HIV, masih mungkin enggak gitu. Makanya sebenarnya kalau bayi yang dari ibu HIV dari awal itu akan diberikan obat yang namanya profilaksis atau pencegahan dari HIV, ARV. ARV yang bersifatnya untuk pencegahan gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu untuk supaya bayinya menurunkan resiko bayi ikut mengalami penyakit HIV yang diturunkan yang risikonya diturunkan dari ibunya gitu. Kandungan lainnya ya tetap pasti akan ditopang dengan berbagai macam vitamin yang direkomendasikan sesuai dengan kondisi anaknya tersebut gitu. Tetap ini kalau seperti ini pasti akan em, konsultasi ke dokter spesialis anak dan biasanya pasti akan diberikan ekstra vitamin dan tadi profilaksis dari ARV itu sendiri. Itu. Baik, terima kasih dok. Di sini ternyata semakin lama semakin banyak dok pertanyaannya yang bermunculan. Mungkin kita langsung saja dok ya ke pertanyaan selanjutnya dok. Atas nama Arini Diana Della, izin bertanya dokter, bagaimana dinamika antara pemberian susu formula dan perkembangan alergi atau intoleransi makanan pada anak di masa depan? Apakah ada bukti bahwa susu formula tertentu dapat mempengaruhi risiko ini? Terima kasih dok. Dipersilakan dokter. Oke, makasih Arini Diana Dela. Jadi penelitiannya adalah bayi yang tidak mendapat cukup asupan prebiotik dan probiotik uh, akan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami alergi atau intoleransi makanan ke depannya.
Ini jadi prebiotik-prebiotik itu kita dapetin ya dari ASI gitu. Alternatifnya apa? Makanya lah muncullah susu-susu formula yang menggadang-gadangkan mengandung bifidobakterium, probiotik dan prebiotik. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menjawab, ya maunya sih untuk menjawab permasalahan ini. Permasalahan bahwa kalau susu formula itu dikasih ke anak, katanya nanti akan jadi alergi. Jadi perusahaan susu formula ini ngapain? Ya udah kita kasih aja kita mengandung probiotik dan prebiotik. Setidaknya kalaupun susu formulanya aja membuat resiko alergi jadi meningkat, kita kan udah tambahin prebiotik-probiotiknya untuk menurunkan resikonya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya dok. Oke. Selanjutnya dari Durotun Nimah. Mohon izin bertanya dok, kalau pemberian susu formula 2 sampai 3 kali sehari dengan memperhatikan jumlah gula yang terkandung dalam sufor tersebut, apakah kandungan lain seperti protein, vitamin, DHA, dan lain-lain juga akan terpengaruhi? Dipersilahkan dokter. Oke. Mempengaruhi jumlah gula. Oke, apakah kandungan lain juga akan terpenuhi? Ya, jadi tadi kan kita ngomong kasusnya untuk usia 1 tahun ke atas yang 70%-nya udah makanan padat. Jadi sebenarnya sih kita nggak perlu mikir ya, susah-susah apakah protein, vitamin, DHA lain-lainnya akan terpenuhi dari sufor. Toh kita cuma berikan sedikit, kita cuma berikan 500 dan itu cuma sebagai selingan. Kita tetap pakai makanan utama. Jadi kalau kekhawatirannya terpenuhi nggak ya protein, vitamin, DHA dan lain-lain, ya kita optimalinnya dari makanan utamanya. Protein dari apa? Ya dari protein hewani, protein nabati. Vitaminnya dari mana? Ya dari buah. Kalau anaknya umur 1 tahun belum bisa makan buah, ya boleh tadi dikasih vitamin seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Windu. DHA gimana? DHA juga bisa dari sumber makanan utama, dari daging sapi, dari ikan, minyak ikan, atau pakai suplementasi khusus untuk DHA yang mengandung DHA juga boleh gitu. Eh, Poinnya adalah ketika kita sudah em, memberikan makanan padat sebagai makanan utama anak, seharusnya kita sudah tidak lagi memikirkan apakah susu formulanya bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Karena fokus kita tuh harusnya fokus ke makanan utama dulu, fokus ke real food, fokus ke makanan padat untuk pemenuhan dari kebutuhan protein, mineral, karbohidrat, vitamin dan sebagainya. Gitu. Baik, jadi tidak hanya dari susu formula, dok ya. Jangan mengandalkan hanya dari susu formula untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan yang lainnya tentang untuk tumbuh kembang si anak, tapi juga dari asupan makanannya, buah-buahnya, sayurannya begitu ya. Oke. Baik, selanjutnya ini ada ingin bertanya tips dokter dari Sri Dewi Wulansari. Dokter, untuk anak yang sudah terlanjur meminum susu formula dan cara menghentikannya untuk minum sufor, bagaimana caranya ya dokter? Untuk anak saya umur 5 tahun. Silahkan dokter. Oke, anak umur 5 tahun berarti kurang lebih anaknya sudah TK. Anak TK sebenarnya sebenarnya lebih mudah untuk anak yang sudah memasuki usia sekolah untuk kita em, hentikan sulfur. Karena satu, anaknya sudah lebih mudah terdistraksi dengan aktivitas dan permainan gitu. Jadi kalau pas waktunya minum susu, kita alihkan aja dengan mengajak bermain gitu. Itu salah satu alternatif cara untuk kita mau kurangin susu formulanya. Misalnya nih anak umur 5 tahun kita masih kasih susu formulanya sampai 4 kali atau bahkan sebelum tidur kita masih kasih. Caranya tetap yang paling pertama adalah sounding atau sampaikan ke anaknya bahwa kita akan melakukan penyesuaian untuk minum susu karena usianya sudah 5 tahun, bentar lagi masuk SD. Kalau di SD mungkin agak susah untuk minum susu, misalnya dari pagi sampai siang mau minum susu 3 kali, siapa yang mau bikinin di sekolah gitu. Mungkin seperti itu. Maksudnya sambil menyampaikan fakta-fakta bahwa kamu udah mau mulai sekolah loh, kamu udah masuk SD, jadi susunya kita kurangin ya. Kita belajar dari sekarang gitu. Kita bertahap. Misalnya tadi, misalnya sehari dia masih minum susu 5 kali.
target kita nggak usah muluk-muluk deh, nggak mungkin kita dalam 1 minggu kita mau udah deh langsung start, itu nggak mungkin gitu. Pasti butuh waktu berbulan-bulan dan nggak apa-apa. Yang penting anaknya nyaman, orang tua pun nyaman gitu. Kebanyakan orang tua itu menyerah di tengah jalan karena satu anaknya jadi tantrum, anaknya jadi gampang marah-marah, anaknya jadi ketika kebiasaan anak itu mulai berubah, anak itu menjadi lebih emosi dan itu membuat orang tua juga menjadi tekanan tersendiri buat orang tua bahwa udah deh daripada anak ini nangis-nangis tantrum gak jelas gara-gara susu kasih aja susunya gitu. Padahal kita juga tahu ya udah umur 5 tahun sebaiknya juga kita harus harus bukan bukan sebaiknya lagi tapi udah harus kurang minum susunya gitu. Jadi tadi yang tips yang pertama adalah tetap harus informasikan atau sounding terlebih dahulu pada anak bahwa kita akan melakukan penyesuaian terhadap pola minum susu ya mungkin sehari 5 kali kita kurangin ya pelan-pelan mulai dari 3 sampai 4 hari ke depan kita 4 kali dulu nanti satu kalinya kita ganti deh ke cemilan cemilan apa cemilannya tetap kita utamakan cemilan padat nutrisi cemilan yang tetap mengandung komponen protein, karbohidrat, lemak. Misalnya apa? Misalnya arem-arem, misalnya lemper, gitu. Terus ketika kita kurangin 1, 4 hari aman, oke kita lanjut nih di hari kelima kita kurangin ya jadi ke 3 kali ya. Alternatifnya apa? Kalau nggak pas makan jam snack atau jam makan ya udah kita alihkan dengan mengajak bermain, memberikan aktivitas yang lain untuk anak gitu. Lama-lama kita turunin dari 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2. Berapa lamanya ya rata-rata kita coba 4 sampai 5 hari dulu lah. Kita nggak usah muluk-muluk langsung langsung secepatnya gitu. Karena proses proses perubahan rutinitas pola rutinitas pada anak itu sangat mempengaruhi em, emosionalnya gitu. Apalagi anak-anak usia segini emosionalnya yang masih masih terbentuk. Jadi kita juga perlu memperhatikan aspek tersebut. Kita turunkan pelan-pelan. Awali dengan sounding, turunkan perlahan. Targetnya silahkan tentukan sendiri senyamannya orang tua dan anak. Yang penting sama-sama tahu bahwa targetnya tadi seenggaknya 1 sampai 2 kali lah kalau umur umur 5 tahun masih boleh minum susu, boleh nggak apa-apa. 1 sampai 2 kali nggak masalah gitu. Tapi tetap utamakan makanan utama. Jangan sampai anaknya jadi kekurangan gizi hanya karena masih banyak minum susu formula. Gitu. Semoga menjawab ya. Baik, luar biasa sekali penjelasannya lengkap ya, Dok ya. Di sini tidak hanya tips and tricks bagaimana cara pemberian susu formula, namun juga seperti tadi update-update ilmu, bahkan juga diselipkan untuk pengetahuan secara awam maupun secara medis ya, Dok ya. Jadi semua terbagi rata untuk ilmunya. Orang medis kena, awam juga kena. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya dan juga ilmunya. Untuk pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita, dokter. Baik, jadi itu dia tadi serangkaian acara webinar medis dan awam edisi Ilmu Kesehatan Anak oleh Ingenio Indonesia pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Windu spesialis anak dan juga Dr. Maria spesialis anak atas ilmu dan waktu yang telah diluangkan. Juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam webinar kali ini. Baik, sebelum kita akhiri, kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk mengisi link evaluasi yang dikirimkan melalui kolom chat agar Ingenio dapat selalu menemani teman-teman semua di webinar-webinar selanjutnya. Dan tim Ingenio nantinya akan mengirimkan sertifikat kehadiran webinar ini kepada email peserta yang telah mengisi link evaluasi. Dan terkait pemenang event challenge tadi akan diumumkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024. Dan sebelumnya di sini terkait materi yang sempat diminta oleh peserta, mohon maaf karena sejauh ini belum bisa di-share dulu untuk PDF-nya. Namun nanti akan direncanakan diproses terlebih dahulu untuk bisa di-up di YouTube Ingenio Indonesia untuk bisa ditonton kembali. Dan nantinya akan diinfokan melalui Instagram @ingenioindonesia apabila sudah bisa ditonton. Baik, berikut adalah link YouTube Ingenio Indonesia untuk tayangan webinar hari ini.
Baik, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, jadi kita nggak afdol nih rasanya kalau misalkan menutup tanpa ada sesuatu gitu ya. Jadi izinkan saya berpantun sedikit untuk menutup acara kita hari ini. Bawa es dan juga peta, tidak lupa yoyo buatan anak bangsa. Dalam proses meraih cita, bersama Ingenio kita bisa. Saya Dr. Lilianza selaku moderator, izin pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Ingenio selanjutnya. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih dokter. Kasih semua Mama, Kasih. Papa, Dokter Lee, Dokter Maria, tim. Kasih. Terima kasih dokter. Jangan lupa follow Terima Ingenio kasih Indonesia dokter. untuk informasi lebih lanjut ya. Nanti boleh ditonton lagi di YouTube kita.